Film yang dibuat berdasarkan game biasanya hasilnya kurang memuaskan. Tapi, film Gran Turismo berbeda, karena ia nggak hanya bahas soal game, tapi juga kejadian nyata tentang lahirnya bintang lintasan balap, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ingin tahu gimana ceritanya? Yuk kita intip sinopsisnya. Gran Turismo adalah film yang diangkat dari kisah nyata Jan Mardenbroek, seorang pemuda asal Inggris, yang di film diperankan oleh Archie Madekwe. Jan punya mimpi untuk jadi pembalap, yang dia wujudkan dengan bermain Gran Turismo di kamarnya. Ayah Jan kecewa dengan keputusan hidup putranya yang lebih banyak mengurung diri, dan main game balapan di kamar, sementara kehidupan pribadinya jalan di tempat. Apalagi, Jan sempat drop out dari jurusan Motorsport Engineering di kampusnya. Tapi, Jan percaya mimpinya bukan harapan kosong. Suatu hari, Jan menemukan informasi tentang GT Academy, sebuah kompetisi bagi para pemain Gran Turismo untuk menjajal apakah kehebatan mereka di game dapat diterjemahkan di atas trek balapan betulan. Melihat kesempatan emas di depan mata, Jan langsung mendaftar meski dirinya tak punya pengalaman balapan sama sekali. Jan ternyata lolos bersama beberapa peserta lain, dengan kemampuan fisik dan balapan yang bervariasi. Pencetus program GT Academy, Danny Moore yang diperankan oleh Orlando Bloom dalam film ini, adalah sosok yang penuh semangat. Ia yakin bisa menjaring bintang balap masa depan dari ajang ini, meski idenya terdengar kelewat optimis. Berseberangan dengan Danny yang selalu siap untuk apapun, David Harbour yang berperan jadi Jack Salter, Chief Engineer di GT Academy, adalah sosok yang skeptis akan efektivitas program ini. Buatnya, konyol untuk mencari talenta balapan, hanya berdasarkan kemampuan mengemudi para pesertanya di dalam gamenya. Namun, Danny meminta Jack untuk melakukan apapun yang diperlukan. Maka dari itu, Jan dan rekan-rekannya mulai digembleng, untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan yang sesungguhnya. Latihan yang berat sendiri tidak bisa benar-benar mempersiapkan bagaimana rasanya, ketika Jan sudah harus benar-benar duduk di balik kemudi mobil balap. Kesalahan ia lalui, makian juga ia hadapi. Jan membuktikan diri bahwa ia siap secara fisik dan mental, sehingga Jack akhirnya menyadari bahwa anak muda ini punya bakat terpendam. Terbukti, Jan mengalahkan 90.000 kontestan lain, dan akhirnya jadi pemenang GT Academy. Karir Jan sebagai pembalap profesional dimulai dari sini bersama Nissan. Jan menjajal berbagai level kejuaraan balap selepas jadi pemenang GT Academy. Namun, reputasinya sebagai pembalap yang memulai karir dari main game terus mengikutinya, dan membuat dirinya dianggap sebagai lelucon. Naas, saat balapan di sirkuit Nürburgring Jerman, tragedi menimpa Jan. Ia tahu bahwa sirkuit ini menyimpan bahaya tersendiri, karena lebih dari 70 nyawa telah melayang di sini. Saat balapan di lintasan ini, mobil yang dikemudikan Jan lepas kendali, dan melayang hingga menabrak pagar. Untungnya, Jan selamat. Namun, kecelakaan ini menewaskan seorang penonton. Peristiwa ini membuat Jan terguncang. Ia tahu ini olahraga berbahaya, tapi ia tidak menyangka petaka justru menimpa orang lain, dan bukan dirinya. Jack kembali menemui Jan dan membantunya untuk melewati krisis ini. Untuk mengembalikan performa Jan, ia berlatih kembali dengan balapan di lintasan di kampung halamannya. Apakah Jan dapat kembali menemukan motivasinya untuk terus berlaga? Bagaimana kelanjutan karir balapnya? Kamu bisa temukan jawabannya di film Gran Turismo yang akan rilis di bioskop. Film Gran Turismo digarap oleh Neil Blomkamp, sutradara di balik film-film sci-fi seperti District 9 dan Elysium. Blomkamp mungkin pilihan yang tidak biasa untuk film ini, karena background-nya yang membuatnya banyak berkarya dengan VFX. Nah, Gran Turismo justru dibuat dengan pendekatan berbeda, dan jadi film Blomkamp yang paling minim CGI. Blomkamp berharap bisa menggeber keseruan dalam filmnya dengan menggunakan sebanyak mungkin adegan asli, sehingga pertaruhannya beneran kerasa, misalnya, kayak di film Top Gun Maverick yang disutradarai Joseph Kosinski, di mana para aktornya terbang beneran. Kayaknya cara yang tepat untuk bikin filmnya, adalah kita tempatkan Archie di dalam mobil, dengan semua perasaan yang sangat tidak nyaman, dengan high-G, mual, dalam kecepatan 200 km per jam. Jadi ini pembanding yang adil. Saya nggak tahu bagaimana Joseph Kosinski melakukannya, tapi saya yakin ia menginginkan hal yang sama. Kami hanya ingin membuatnya kelihatan nyata. Untuk melakukan hal ini, Blomkamp membuat adegan balapan beneran di sirkuit.
Untuk membuat penonton merasa seperti berada di sana, Blomkamp memanfaatkan FPV drones. Contohnya seperti yang sudah bisa kita saksikan di film Kayak Ambulance-nya Michael Bay. Dengan membagi lintasan balapnya jadi 4 kuadran, tim high-speed drone fotografi dapat mengelilingi seluruh lintasan balap, dan menghasilkan footage yang seru dan dinamis. Hasilnya juga tentu saja lebih baik dari green screen. Menurutnya, dengan menempatkan aktornya langsung di dalam mobil, ekspresi yang mereka hasilkan jauh lebih baik, dibandingkan kalau mereka kerja menggunakan VFX atau volume. Tapi, ini juga bukan berarti CGI sama sekali tidak digunakan. Hanya saja, Blomkamp ingin VFX di film ini sangat menyatu dengan filmnya, sehingga terasa seperti tidak kelihatan. Sisanya, adalah tugas aktor seperti Archie dan juga tim stunt, yang juga melibatkan Jan Mardenbrouwer sendiri, untuk membuatnya kelihatan seperti balapan beneran. Gimana nih? Apakah ceritanya bikin kamu pengen nonton filmnya?